Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di channel Belajar Biologi Asik bersama saya, Ibu Leni Tina Marlinda. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang virus, yaitu materi biologi kelas 10 bab ketiga. Saya yakin sahabat belajar semua sudah tidak asing lagi dengan istilah virus. Apalagi semenjak pandemi corona melanda dunia. Dimulai dari Wuhan, China pada akhir tahun 2019, kemudian menyebar hampir ke seluruh negara yang ada di dunia, termasuk di negara kita tepatnya pada awal Maret 2020. Mikroorganisme yang super kecil ini ternyata mampu meluluhlantakkan hampir semua aspek kehidupan manusia. Mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Hampir di setiap waktu, virus corona menjadi topik pembicaraan, baik di media massa maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu virus? Bagaimana ciri-ciri virus? Bagaimana virus bisa bereplikasi atau berkembang biak? Bagaimana klasifikasi virus? Dan bagaimana atau apa peranan virus dalam kehidupan akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Virus berasal dari kata virion yang artinya racun. Karena hampir semua virus itu menyebabkan penyakit. Sebelum belajar virus, kalian sudah belajar tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, virus tidak dimasukkan ke dalam makhluk hidup. Lalu, virus itu masuk ke organisme apa ya? Virus memang bukan makhluk hidup, tetapi virus juga bukan benda mati. Virus adalah organisme peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Kenapa virus disebut benda mati atau dianggap sebagai benda mati? Karena ketika berada di luar tubuh makhluk hidup, virus itu dapat dikristalkan. Sementara virus dianggap sebagai makhluk hidup karena dia dapat berkembang biak pada sel hidup. Kita lanjut ke ciri-ciri virus. Sebagai organisme peralihan antara benda mati dan makhluk hidup, virus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, virus itu bersifat aselular atau tidak mempunyai sel. Jadi virus itu belum bisa disebut sebagai sel karena dia tidak memiliki organel-organel sel seperti makhluk hidup lainnya. Kemudian yang kedua, virus itu berukuran sangat kecil, yaitu 20-300 milimikron. Jauh lebih kecil dibanding bakteri yang paling kecil. Yang ketiga, virus itu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, ketika berada di luar tubuh makhluk hidup,
virus itu tidak bernapas, tidak bergerak, ya. Kemudian tidak mampu berkembang biak, tidak bermetabolisme, dan tidak memerlukan makanan. Intinya, ketika berada di luar sel hidup, virus itu tidak menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, ciri yang berikutnya, virus itu hanya memiliki DNA atau RNA saja. Kalau makhluk hidup secara umum biasanya punya dua-duanya. Nah, virus hanya punya salah satunya. Kalau tidak punya DNA, dia punya RNA saja. Karena memiliki DNA atau RNA, maka virus ini mampu mereplikasi atau mampu berkembang biak. Tetapi untuk bisa berkembang biak, dia memerlukan sel hidup sebagai inangnya. Baik itu bakteri, kemudian tumbuhan, hewan, maupun manusia. Nah, virus corona yang sedang ramai sekarang itu termasuk virus RNA. Oke, itu beberapa ciri dari virus. Kita lanjut ke bentuk virus. Bagaimana sih bentuk tubuh virus? Nah, bentuk tubuh virus itu ada 4 macam. Ada yang bulat atau bola. Ini bentuknya seperti bola. Contohnya ada virus HIV. Kemudian ada virus corona. Kemudian ada virus herpes. Kemudian ada yang bentuknya seperti batang. Contohnya ada virus TMV, ini yang menyerang tembakau, tobacco mosaic virus. Kemudian ada Rhodovirus, ini virus yang menyebabkan rabies. Kemudian ada virus yang bentuknya polihedral. Nah, ini kelompoknya atau famili dari adenovirus. Kemudian ada virus yang bentuknya lebih kompleks atau bentuk T, contohnya bakteriofag. Jadi walaupun namanya bakteri, ini bukan bakteri ya, tapi adalah virus yang menginfeksi bakteri, disebut dengan bakteriofag. Inilah bentuk-bentuk dari virus. Itu ada yang bentuk bola, kemudian ada yang berbentuk batang, polihedral, dan bentuk T. Kita lanjut ke struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus, jadi virus itu punya bagian-bagian yang masih sangat sederhana. Ini kita ambil virus yang paling lengkap, yaitu virus T atau bakteriofag. Tubuhnya terdiri atas, yang pertama itu ada kapsid. Kapsid ini adalah selubung protein yang melindungi materi genetik. Penyusunnya adalah protein. Jadi karena kapsid ini protein, ini adalah kelemahan virus. Jadi ketika protein ini terkena pelarut lemak, desinfektan atau sabun, dia akan hancur. Jadi kelemahannya di sini, makanya kita disarankan untuk sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Karena ketika terkena sabun, maka dia akan hancur. Kemudian di dalam kapsid ini ada materi genetik dari virus. Materi genetiknya ini bisa berupa DNA atau RNA. Kemudian ada bagian leher. Terus selanjutnya ini ada ekor. Jadi dari sini, dari leher ke bawah ini sebenarnya ekor ya. Nah, bagian ekor ini diselubungi oleh selubung ekor. Kemudian ini ada yang kayak kaki-kaki. Ini namanya serabut. Ya, serabut ekor. Kemudian ada lempeng dasar. Kemudian ada juga jarum penusuk.
Ini untuk virus yang bentuknya kompleks. Sementara virus yang bentuknya sederhana, itu biasanya tubuhnya hanya terdiri dari kapsid. Ini hanya terdiri dari kapsid ini ya, yang bulat-bulat ini. Tadi yang penyusunnya adalah protein, nukleoprotein. Kemudian di dalamnya ada materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Kemudian ada enzim juga di sini yang sedikit membantu nanti pada proses dia mau menginfeksi inangnya. Jadi digunakan untuk memasukkan atau memecah sel inang. Gitu. Kemudian beberapa virus itu memiliki pelindung yang disebut dengan envelope atau selubung protein. Ini yang berwarna pink ini ya. Ini adalah pelindung dari protein. Jadi kalau virus yang punya pelindung ini disebut virus yang memiliki selubung gitu ya. Sementara kalau ini disebut dengan virus telanjang karena tidak ada pelindungnya, tapi kapsid langsung di dalamnya ada materi genetik. Gitu. Kemudian lanjut kita ke replikasi virus. Jadi meski virus itu bukan makhluk hidup dan bukan pula benda mati, dia memiliki kemampuan untuk berkembang biak atau mereplikasi ketika berada di sel yang hidup, gitu ya. Ada dua cara virus melakukan replikasi atau memperbanyak diri. Bisa melalui siklus litik atau lisis, kemudian bisa juga melalui siklus lisogenik. Proses awalnya itu diawali dengan tahap absorpsi. Ya, ini yang satu ya, absorpsi. Itu tahap di mana virus menempel pada dinding sel bakteri. Jadi ini virus bakteriopat, kemudian yang berbentuk persegi panjang, ini adalah tubuh bakteri. Kemudian sebagai makhluk hidup, bakteri juga punya ini yang merah, ini adalah materi genetik dari bakteri. Setelah tahap absorpsi, dilanjutkan dengan tahap injeksi atau penetrasi, yaitu tahap di mana virus itu memasukkan materi genetiknya ke dalam tubuh bakteri. Jadi ini ada gambar masuk gitu ya. Jadi kalau sudah memasukkan materi genetiknya, virus ini kayak kotak kosong gitu ya, tidak ada fungsinya lagi, mati. Nah, setelah tahap injeksi, dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu eklivase. Ini ya, sebenarnya ini adalah tahap eklivase, yaitu di tahap di mana DNA virus ini mengambil mesin metabolisme dari sel bakteri. Jadi materi genetik dari bakteri itu dihancurkan, kemudian dia menguasai sel bakteri ini gitu ya. Gitu. Setelah menguasai sel bakteri dan mengambil semua perangkat metabolismenya, maka lanjut ke tahap yang keempat, yaitu replikasi. Ya, replikasi atau sintesis. Jadi replikasi sama sintesis sama aja ya, yaitu replikasi perbanyakan, sintesis itu pembentukan. Apa yang diperbanyak dan dibentuk di sini? Yang diperbanyak adalah materi genetiknya. Kemudian yang dibentuk atau yang disintesis adalah bagian-bagian tubuh dari virus. Jadi bagian-bagian dari tubuh virus ini dibentuk secara terpisah. Jadi materi genetiknya itu dibentuk sendiri, kemudian bagian ekornya dibentuk sendiri, kemudian kepalanya juga dibentuk sendiri. Nah, karena dia masih terpisah-pisah, maka ada tahap berikutnya yang diperlukan bagi virus, yaitu tahap perakitan.
Jadi bagian-bagian tubuh virus yang sudah dibentuk itu dirakit menjadi satu kesatuan yang lengkap. Jadi ada kepala, kemudian ada ekor, di dalamnya ada materi genetik. Jika sudah lengkap, maka lanjut ke tahap yang keenam, yaitu lisis. Yaitu tahap di mana virus memecahkan dinding sel bakteri, kemudian keluar dari tubuh bakteri dan siap menginfeksi bakteri lainnya. Gitu ya. Jadi dari siklus ini dapat kalian lihat bahwa pada tahap lisis itu ada 6 tahap yang terjadi. Yang pertama ada absorpsi, injeksi, eklifase, replikasi atau sintesis, kemudian perakitan, dan lisis. Nah, sekarang kita bandingkan dengan siklus lisogenik. Oke, oh iya. Satu lagi, selain ada 6 tahap pada siklus litik, ini juga di sini ketika masuk ke dalam tubuh bakteri, virus itu langsung mengambil alih semua mesin metabolisme dari bakteri. Kemudian pada akhir siklus bakterinya akan mati karena sudah rusak semuanya gitu ya. Nah, pada tahap lisogenik, tahap yang pertama sama, itu ada absorpsi. Kemudian setelah absorpsi dilanjutkan dengan injeksi atau penetrasi. Setelah tahap penetrasi, itu ada tahap penggabungan. Jadi di sini materi genetik virus itu tidak menghancurkan materi genetik dari bakteri, tapi dia berteman. Ya, terjadi proses penggabungan antara materi genetik bakteri dengan materi genetik virus. Gabungan antara materi genetik bakteri dan virus ini disebut dengan profag. Bakterinya masih hidup seperti biasanya gitu ya. Jadi dia berkembang biak, membelah, melakukan pembelahan biner. Maka ketika bakteri ini membelah menjadi 2, profag tadi, materi genetik dari virus juga ikut membelah. Gitu ya. Jadi dihasilkan nanti ketika dia membelah jadi 2, dihasilkan juga 2 profag gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya nanti kalau misalnya inangnya lengah, maka materi genetik dari virus ini baru masuk ke tahap litik, mengambil alih mesin metabolisme, kemudian dilanjut terus ke proses replikasi, perakitan, dan lisis. Gitu. Jadi kalau untuk daur lisogenik, ini ada tahap penggabungan atau penyisipan, kemudian pembelahan, dan pada akhir siklus itu bisa masuk ke daur litik. Kalau tidak, maka dia akan terus membelah, gitu ya. Jadi inangnya itu tidak akan mati. Ya, beda dengan daur litik. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik. Nah, kalau daur litik waktunya relatif lebih singkat. Sementara kalau daur lisogenik waktunya relatif lebih lama. Pada daur litik, sel inang akan mati pada akhir siklus. Sementara pada daur lisogenik, sel inang akan tetap hidup. Pada daur litik, itu bersifat virulen atau mematikan. Jadi, virusnya itu mematikan sel inang. Sementara pada daur lisogenik, sebaliknya, virus itu tidak mematikan
sel inang, hanya menumpang hidup dan memperbanyak materi genetiknya gitu ya. Pada daur litik itu terjadi tahap lisis, sementara pada daur lisogenik itu tidak mengalami tahap lisis. Pada daur litik itu tahapannya ada absorpsi, injeksi, replikasi, perakitan, dan lisis. Sementara pada daur lisogenik, tahapannya adalah absorpsi, injeksi, penggabungan, dan pembelahan. Perbedaan berikutnya, pada daur litik itu terdapat penguasaan sel inang. Jadi tadi ada proses pengambil alihan semua mesin metabolisme dari bakteri, sementara pada daur lisogenik itu terdapat tahap penggabungan. Pada daur litik tidak akan bisa berubah ke daur lisogenik. Sebaliknya pada daur lisogenik itu bisa berubah menjadi daur litik ketika sel inangnya dalam kondisi lemah. Saya kira bisa dipahami ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai klasifikasi virus. Klasifikasi virus ini masih sangat sederhana. Itu bisa dilihat dari jenis inangnya. Jadi berdasarkan inangnya, virus itu dibagi 3. Ada virus manusia, virus hewan, bagi 4 ya, ada virus tumbuhan dan virus bakteri. Jadi yang menyerang manusia disebut virus manusia. Ada juga virus hewan, virus tumbuhan, dan virus bakteri. Walaupun tidak memuaskan semua orang, karena ada kalanya virus hewan bisa menyerang manusia seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan materi genetiknya, itu virus dibagi menjadi 2. Ada virus DNA dan ada virus RNA. Virus RNA itu contohnya virus corona, sementara DNA itu adalah bakteriofag. Kemudian berdasarkan keadaan selubung, itu ada virus yang memiliki selubung atau nukleokapsid, misalnya virus HIV, virus corona, virus herpes, itu yang punya selubung gitu ya, punya pelindung. Sementara ada virus yang tidak memiliki selubung, contohnya bakteriofag. Oke, kita sampai ke bahasan terakhir dari materi ini, yaitu peranan virus dalam kehidupan. Sebagian virus sesuai namanya itu merugikan, baik itu untuk tumbuhan maupun untuk hewan. Di tumbuhan, misalnya virus itu menyebabkan bintik-bintik kuning pada tanaman tembakau karena serangan dari TMV ya, tobacco mosaic virus. Kemudian kalau kalian sering lihat tanaman cabai, ini yang berdaun kuning itu juga disebabkan oleh virus. Kemudian pada jeruk, biasanya kalau nggak pecah-pecah nanti ada muncul bercak-bercak hitam atau kekuningan, itu juga disebabkan oleh virus. Kemudian pada hewan, ini misalnya tetelo pada ayam, kemudian ini cacar pada sapi, ini tumor ya misalnya ini pada anjing dan sebagainya. Kemudian pada manusia, ini misalnya menyebabkan influenza, polio. Ini kalau kalian pernah gondongan, gondongan ini juga disebabkan oleh virus gondong. Kemudian sekarang corona yang menyerang saluran pernapasan. Kemudian ada herpes. Kemudian ada juga campak. Ini beberapa peranan virus yang merugikan bagi manusia dan yang lainnya banyak. Silakan kalian cari sendiri informasinya ya, termasuk HIV gitu ya dan sebagainya. Kemudian walaupun sebagian besar merugikan, tapi berkat kemajuan teknologi, terutama di bidang bioteknologi, virus itu juga bisa menguntungkan gitu ya, karena kita bisa buat antitoksin, bisa buat vaksin,
Kemudian bisa juga melemahkan atau menyerang bakteri patogen. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.